Gue balik lagi ya. Sekarang gue udah punya PGA baru dan gue beruntung karena itu dapat di harga normal. Oh, gue udah dapet PGA baru ya. PGA itu XFX RX 470 4 GB. Di mana gue ini dapatnya di harga 1,8 juta. Ya, unlike investor. Karena ya saat-saat ini PGRX 470 ini cuma ada di harga 3 jutaan sekitar ya. Kita 3 juta yang mungkin paling rendah 2,5 jutaan. So, gimana ya gua dapat harga 1,8 ini ya sebenarnya agak hoki-hoki dan gambling dan cepat juga gitu. Ya gua dapat ini ya, dapat intel atau mungkin ya informasi dari teman gua ya bisa gue sebutnya itu Big Boss. Jadi gue tuh Kazuhira Millernya ya. Nah, jadi ada salah satu teman gue ya yang jual di Facebook gitu ya. Nah, dia tuh jual PGA lamanya gitu, RX 470 ini dengan harga 1,8. Selain itu, dia juga jual RX 550 dengan harga yang sama. Nah, sebenarnya gue itu cepet-cepet ya. Gue pas ada post itu 10 menit langsung sold ya. Thanks to Big Boss gitu ya. Intel gue. Ya, itu emang hoki banget gitu di tengah malam lah ya gue lagi main GTA 5 gitu lagi ngapain gitu ya pokoknya mah gue tato dapat aja ini PGA. Sebenarnya gue beruntung juga lah ya gak dengan harga normal dalam tanda kutip gitu ya. Nah, harga 2020 bisa dapat PGA kayak gini gitu ya, bisa dikatakan itu sebanding dengan GT 1060 yang 3 GB atau mungkin 1050 Ti yang di atas, yang udah tanda kutip di atasnya juga ya, yang 4 GB. Secara garis besar, RX 470 rilis duluan di tahun 2016 dan GT 1030 di tahun berikutnya. Untuk memorinya yaitu sama-sama GDDR5, tapi yang ada di RX 470 ada 4 GB dibanding si GT 1030 yang cuma ada 2 GB aja. Kecepatan bandwidthnya juga beda. Yang RX 470 224 GB per detik dan 48 GB per detik untuk GT 1030. Shading core-nya gue gak bisa ngitung perbandingannya, tapi yang RX 470 lebih banyak. Jadi ya 2048 untuk shading core-nya. Kalau yang GT 1030 shading core-nya atau CUDA-nya cuma 384. Dimana mau memori bandwidth sama shading core-nya sama-sama kecil ya perbandingannya lebih dari 15%. Tapi untuk soal FPS biar benchmark yang jawab. Nah, oke, gue kan udah ngejelasin speknya ya. Nah, selain itu gue bakal pasang ini ke PC dan mungkin juga benchmark buat beberapa game ya seperti Apex Legends, Valorant, The 2.0, Genshin Impact, dan juga gue bakal tes stress GPU itu pakai superposition lagi. Gue tadi udah ngejelasinnya di awal gue bakal ngebenchmark PGA ini. Nah, di PGA ini tuh bakal di head to head versus gitu. Ya sama kayak kemarin, itu cuma pakai GT 1030. So, here we go. Nah, kan udah dipasang. Jadi nanti gue bakal install drivernya, install ya segala macamnya gitu. Dimulai dari Apex Legends. Di setting yang semua high, ya sebenarnya RX 470 bisa lebih stabil kalau si responnya gak tolol dan gak mentingin agenda politik mereka. Ya harusnya mereka bisa bikin si gamenya sustainable terutama buat kaum woke yang ada di gamenya. Ya jadi di sini bisa dilihat yang RX 470 kurang stabil dan stuttery sana sini. Apalagi pas di awal game setelah launch itu. Memang stuttering parah banget. Begitu juga GT 1030 ngerasain hal yang serupa, tapi lebih stabil atau mungkin Respawn dan Nvidia bersekongkol buat optimize gamenya. Who knows? Dilanjut sama Genshin Impact, ya RX 470 memang lebih stabil, terus settingnya medium dengan anti aliasing kali 4. Tapi pas udah pakai GT 1030 beda cerita. Tapi untungnya si GT 1030 masih bisa stabil di 30 fps. Dan nothing in particular karena Genshin masih ngelock di FPS 60-an as far as I know. Tapi udah beda cerita lagi kalau ngomongin Valorant. Ya game versi edge-nya CSGO ini sebenarnya gak berat-berat banget. Dilihat dari angka average-nya agak jauh dari 1% persental.
Tapi gue ngerasa gak ada stutteringnya sama sekali di kedua PGA yang dites, tapi ya masih jelas RX 470 jauh lebih unggul. Dan buat si GTA 5 ini beneran kerasa stutteringnya mau di kedua PC, di setting high dan beberapa perubahan anti-aliasing dan occlusionnya. Jadi bisa dilihat ya GT 1030 ngos-ngosan dapat 30 fps di setting high ketimbang di RX 470 di mana masih kuat ngejaga fps di kelipatan 30 atau ya 60 fps ke atas masih bisa jalan. Daripada ugal-ugalan sama Korn, Nargal dan Zinch, ya udah kebut-kebutan di Dirt 2.0. Jadi ya di sini menarik juga di setting medium di mana 1% persentanya gak di bawah 60 fps. Kemungkinan stutter pun kecil di RX 470. Kalau di RX 1030 itu agak susah ngejarnya di 30 fps di mana sering drop dan stutter sana sini. Jadi menurut gue udah cocok banget main game ini pakai RX 470 di mana respon cepat dan frame yang stabil dapat penjamin waktu paling cepat dari start ke finish. Terakhir yaitu penyiksaan biji dan penyiksaan GPU tanpa melibatkan bulu jembut, yaitu Uni Engine Superposition. Di sini skor RX 470 2 kali lipat lebih unggul dari GT 1030 dengan perbandingan FPS yang terlihat jelas siapa pemenangnya. Tapi ya kedua PGA sama-sama struggling untuk mendapatkan FPS normal di game pada umumnya, yaitu 30 sampai 60 FPS. Oke, sebenarnya udah gue benchmark beberapa menit yang lalu, udah ada hasilnya yang kayak tadi gue sampaikan, ya lumayan lah ya. Jadi RX 470 ini tuh bisa naik performanya sekitar 50% kurang atau lebih dari GT 1030 yang ada di belakang ini. Ya sama Latifi sama si RAM gitu ya. Nah, jadi gue worth banget lah ya dapat harga normal dalam tanda kutip dengan ini ya, meskipun gue baru ada update ya, ternyata si PGA-nya tuh masih segel. Nah, karena masih segelnya masih utuh gitu ya, ada kemungkinan pastanya kering gitu. Tapi gue pakai game tuh gak sampai 80 derajat Celcius ke atas, pastanya udah kering karena katanya dia udah pakai 2 tahun. Sebenarnya 3 tahun lah ya. Ada update baru, ada ya satu yang ngontakin gue, ternyata itu PGA yang first handernya gitu. Gue jadi udah tangan ketiga. Nah, katanya dia cuma bongkar pennya doang gitu, cuma buat bersihinnya. Jadi kalau yang di tangan kedua yaitu yang teman gue yang ngoding itu ya, yang jual PGA ini ke gue, dia tuh gak bongkar apapun. Jadi ya masih segelnya utuh, apapun pun utuh gitu. Berdebu juga iya sih, gue kerasanya berdebu banget. Ya mungkin ngaruh ke performa juga, kalau misalkan ya di repaste atau mungkin ya dibersihin juga, mungkin bisa lebih tinggi dari itu ya, dari hasil yang gue sampaikan tadi. Jadi worth gak sih sebenarnya upgrade kayak gini? Menurut gue worth banget, sangat. Ya ditambah lagi harga PGA sekarang kan lagi mahal gitu ya. Ya menurut gue ini RX 470 4GB di harga 1,8 ya. Itu tuh masuk ongkir sama gue ngasih tip juga. Itu gak nego juga ya. Menurut gue worth banget. Ya bisa dikatakan daripada beli yang sekarang agak susah, ditambah lagi ya harus rogoh kocek yang fantastis gitu ya, yang keruk-keruk uang saku gitu ya, lebih dalam lagi. Ya mungkin gue beruntung banget dapat kayak gini. Jadi itu untuk ya konten hari ini ya, bukan hari ini, untuk saat ini episode ketiga dari TGN Tech. Oke, kalau misalkan ada saran atau kritikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dong. Soalnya gue lihat ya, kebanyakan dari kalian itu belum nge-sub. Ya, karena itu bisa membantu channel kami untuk berkembang gitu. Bisa nampilin konten yang seperti kayak gini, atau mungkin konten Thomas dia tuh review game. Oke, dan gue juga berterima kasih banyak kepada temen gue. Ya, gue sebutnya Big Boss aja. Thank you. Bye. See you next time.